Terlihat seorang wanita berumur 30 tahunan mengenakan pakaian pelayan berjalan ke arah Farah dan ibunya Selfira dengan wajah angkuh. Loh, Santi, bukannya ini kamar Farah? Kenapa sekarang jadi milik Lunaira? Tanya Selfira mengerit heran. Terlihat pelayan itu memandang remeh sang nyonya rumah. Maafnya, tapi Nona Lunaira yang menginginkannya. Ucap pelayan itu terlihat tidak sopan sama sekali. Mata Farah menelisik pelayan kurang ajar di depannya ini, diam-diam dia mengambil sesuatu di saku bajunya. Nih pelayan benar-benar kurang ajar. Sepertinya perlu diberi pelajaran. Batin Farah menyeringai. Sekarang, keluarkan barang-barang Lunaira. Bukannya dia punya kamar sendiri. Ujar Selfira. Nona Lunaira merasa bosan dengan kamarnya, jadi dia menginginkan kamar Nona Farah. Jawab Santi sambil mengecek kukunya yang sudah diberi kuteks. Dan maafnya, saya tidak bisa. Saya tidak ingin Nyonya Amara marah. Sambungnya menolak keinginan Selfira. Santi, jaga sopan santunmu pada Nyonya Selfira. Tegur Biasi melihat tingkah laku pelayan itu. Loh, bukankah yang kukatakan benar Biasi? Apalagi Nyonya Amara yang memiliki kekuasaan di rumah ini. Jawab Santi enteng. Aku yang nyonya di rumah ini. Aku juga punya hak yang sama. Jadi, pindahkan barang-barangnya Lunaira. Ucap Selfira merasa geram mendengar ucapan pelayan itu. Lebih baik, nyonya berbicara dengan Nyonya Amara. Sahut Santi kemudian berbalik meninggalkan Selfira dengan senyum mengejek. Syat. Bro. Tiba-tiba sebuah kelereng kecil, mengarah pada kaki pelayan itu. Dan membuatnya terjatuh dari tangga, tentu para pelayan terkejut melihat Santi terjatuh terguling. Selfira dan Biasi terkejut melihat pelayan itu jatuh begitu saja, mereka segera melangkah ke arah tangga. Sedangkan Farah menyeringai puas dalam hati itu pelajaran dari aku, untuk seorang pelayan yang sangat tidak tahu diri. Batin Farah merasa puas. Yah, dengan keahliannya. Dia melempar kelereng itu hanya menggunakan jarinya tanpa dilihat siapapun. Bahkan tidak terlihat CCTV. Kini para pelayan berkerumun untuk melihat Santi yang sudah tidak sadarkan diri lagi. Cepat bawa Santi ke rumah sakit. Titah Selfira. Walau bagaimanapun, dia tetap harus menolong seseorang. Meski orang itu sudah kurang ajar padanya. Baik nyonya. Ucap pelayan. Mereka segera memanggil supir untuk menyiapkan mobil, lalu mengangkat tubuh Santi yang sudah tidak sadarkan diri. Selfira hanya melihat para pelayan itu, tiba-tiba dia teringat sang putri yang sendirian di atas sana. Segera Selfira melangkah ke atas kembali. Maaf ya. Mama ninggalin Farah begitu saja. Ucap Selfira merasa menyesal. Gak apa-apa kok mah. Jawab Farah polos. Ada apa dengan bibi pelayan itu mah? Tanya Farah pura-pura polos. Bisanti tidak sengaja terpeleset, tapi dia sudah dibawa ke rumah sakit. Ucap Selfira lembut. Ayo kita beristirahat di kamar lain sayang. Ajak Selfira. Farah mengangguk polos. Ayo ma. Kini, Farah beristirahat di kamar yang lain. Karena kamarnya direbut oleh Lunaira, lagi pula Farah si agen tidak menyukai kamar itu karena berwarna pink membuatnya sakit kepala. Akhirnya, Selfira menyuruh pelayan membersihkan kamar lain yang sama luasnya dengan kamar milik Farah sebelumnya. Keesokan harinya, Farah terlihat duduk dengan tenang di ruang keluarga sambil memperhatikan seluruh sudut ruangan. Tentu, jika ingin bertindak dia harus waspada agar tidak ada yang curiga. Tiba-tiba Lunaira datang dengan membawa boneka mahalnya,
dia ingin memprovokasi Farah. Semalam, dia tak bertemu di meja makan, karena Farah memilih makan di kamar bersama sang ibu. Lunaira menunjuk dan berkata, "Kau kenapa masih hidup? Hah? Harusnya kau mati saja, dan kau pasti tidak terima, kan jika kamarmu aku ambil. Mending kamu tidur di kamar pelayan saja," ujar bocah berusia 6 tahun itu dengan wajah sinis. Wah, anak ini benar-benar titisan ibunya. Baru sekecil ini sudah bisa mengatakan hal-hal orang dewasa. Batin Farah. "Kak Lunaila, ambil aja kamalku itu. Aku juga sudah bocan. Cekalang aku punya kamal lebih bagus dari itu, yang Kak Lunaila ambil juga sudah jadi bekasku," sahut Farah dengan wajah polosnya. Wajah Lunaira berubah geram, niatnya ingin memprovokasi Farah. Dia malah yang terprovokasi dengan ucapan gadis kecil di depan ini. "Lihat, aku punya boneka baru yang mahal, kau pasti tidak punya," ucap Lunaira mencoba memanasi Farah. "Cih, boneka gitu mah apaan, bosan aku main boneka." Batin Farah merasa kesal. Mata Farah berkedip-kedip polos. "Aku juga sudah bocan dengan boneka cepelti itu. Aku masih banyak boneka mahal lagi," sahut Farah santai. Wajah Lunaira bertambah geram, dengan cepat dia membanting boneka mahal miliknya, lalu mengacak-acak rambutnya sendiri dan berteriak keras. "Ah, papa! Papa! Farah memukulku!" Teriakan Lunaira membuat Arvin, Amara dan Selfira segera berlari ke ruang keluarga. Saat Farah merasakan langkah kaki mereka, tiba-tiba Farah membuat dirinya terjatuh dengan seolah-olah tangan Lunaira mendorongnya. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Arvin dengan suara tegas. Lunaira menunjuk Farah. "Papa, Farah merusak bonekaku dan menarik rambutku. Dia marah karena aku pindah ke kamarnya," ujar bocah 6 tahun itu memfitnah Farah. Amara langsung mengusap kepala sang putri. "Sayang, Farah masih kecil, mungkin dia tidak sengaja." "Mas Arvin, mungkin Farah belum terbiasa dengan perubahan yang ada. Jangan terlalu keras padanya ya, dia masih kecil." Wah, anak sama emaknya mulai drama. Lihat siapa yang lebih bagus dramanya. Batin Farah menyeringai. Wajah Amara terlihat bersimpati pada Farah namun, dalam hatinya dia mendukung perbuatan sang putri. Terlihat Farah menangis terseduh-seduh, Selfira segera membantu sang putri untuk berdiri. "Kamu tidak apa-apa sayang?" tanya Elvira lembut. "Fala tidak apa-apa mama," ucap bocah perempuan itu lalu menatap sang ayah. "Papa, Fala tidak tahu apa yang terjadi." Kak Lunaila tiba-tiba membanting bonekanya Cendili dan mengacak-acak rambutnya Cendili terus mendolongku ke lantai, terlihat wajah Farah dipenuhi air mata yang mengalir deras. Mata Amara dan Lunaira melotot, sedangkan wajah Arvin kini mulai mengeras, belum dia berbicara. Farah melanjutkan ucapannya. "Kak Lunaila juga bilang, kenapa aku masih hidup, halusnya mati aja." Dia juga menyuruh Fala tidur di kamar pelayan. Sambung Farah dengan menangis tergugup. Wajah Arvin tampak dingin, membuat Lunaira gugup. "Apa benar, yang dikatakan Farah?" jawab Lunaira, "Papa gak suka kebohongan," ucap Arvin dengan suara tegasnya. "Tidak. Itu tidak benar Papa. Farah berbohong," ujar bocah 6 tahun itu panik. "Farah tidak pernah berbohong, Mas. Aku tahu itu," ucap Selfira menyela. "Iya. Aku dibelain sama Mama." Batin Farah senang. "Kalau Papa tidak percaya, tanya aja sama bibi pelayan, terus Papa bisa lihat CCTV." Tunjuk Farah pada CCTV yang ada. "Dek,